Saya anak Putra dengan NIM 2023-038-0024. Saya Rodia Sakita Alexandra dengan 2023-034-056. Saya Sampai Alfamsa dengan NIM 2023-034-046. Saya Saula Putri dengan NIM 2023-034-122. Saya Anissa Yusani dengan NIM 2023-034-134. Saya Zaki Biladi Muhammad dengan NIM 2023-03-143. Sini kamu. Ada uang nggak? Nggak ada mas. Mana minta? Kamu dari kemarin nggak ada terus. Nggak ada. Kenapa kamu dorong-dorong? Nggak ada uangnya. Mana kamu Nggak bohong ada. dari kemarin? Nggak ada. Apa? Teman-teman, apa yang barusan kalian lihat merupakan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Karena perilaku tersebut merupakan tindasan kekerasan dan juga penindasan. Di dalam Islam, Allah membenci perilaku tersebut dan haram hukumnya seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan dapat membahayakan orang lain. Kenapa? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa tulang di kepala adalah salah satu penyusun paling penting untuk melindungi otak kita. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja struktur tulang yang ada di kepala kita? Sini aku mau jelasin tentang apa aja struktur tulang yang ada di kepala kita. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu kalau tulang ini dalam bahasa Latin biasa disebut dengan os. Nah, os atau tulang ini secara keseluruhan bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang berwarna biru ini yang letaknya paling depan biasa disebut os frontal atau tulang frontal. Sesuai dengan namanya, letak tulang ini berada di paling depan. Bisa kita raba di sekitar dahi kita, itu merupakan bagian dari os frontal. Gunanya apa? Gunanya tentu saja untuk melindungi isi dari kepala tersebut, yaitu otak atau encephalon bagian depan, tepatnya di lobus frontalis. Kemudian yang berwarna hijau dan paling besar ini namanya adalah os parietalis atau tulang parietal. Sama seperti os frontal, gunanya itu untuk melindungi otak bagian parietal atau lobus parietal. Selanjutnya ada yang berwarna merah ini, letaknya di dekat telinga, namanya adalah os temporalis atau os temporal atau tulang temporal. Gunanya juga sama untuk melindungi otak bagian temporal atau lobus temporalis, bagian pendengaran. Dan yang kecil di belakang ini namanya os occipital atau tulang occipital. Letaknya di belakang dan gunanya untuk melindungi lobus occipital yang berperan penting dalam penglihatan. Selanjutnya ada yang dari ini berwarna kuning. Di sela-sela ini itu namanya tulang sphenoidal atau os sphenoidal. Oke, berikutnya selain tulang-tulang yang sudah disebutkan, itu di sini ada tulang berwarna oranye. Ini disebut juga dengan tulang zigomatik atau os zigomatik. Nah, apa sih fungsi dari tulang os zigomatik ini? Dari os zigomatik ini, os zigomatik ini berfungsi sebagai pembentuk struktur tulang yang ada di pipi, karena dia langsung berhubungan dengan tulang maksila. Nah, berikutnya yang warna ungu ini ada os maksila atau tulang maksila. Itu dia berperan besar dalam sebagai penyokong gigi-gigi yang ada di bagian atas mulut. Nah, selain ini kan ada baru di bagian atas, di bagian bawah itu juga ada namanya os mandibula atau tulang mandibula. Nah, tulang mandibula ini berperan besar dalam pembentukan struktur gigi di bagian bawah. Nah, yang terakhir itu ada tulang yang kecil di bagian hidung, itu disebut juga dengan os nasal atau tulang nasal. Nah, tapi os nasal itu os nasal ini
penting dalam pembentukan rongga-rongga yang ada di hidung kita. Nah, tadi juga di otak itu, di tengkorak maksudnya di kepala ini, setiap dari os ini, os frontal, os parietal, dan os occipital ini dihubungkan dengan satu garis yang disebut dengan sutura. Antara os frontal dengan os parietal ada satu sutura yang bernama sutura koronaris. Dia ini menghubungkan antara dua os tadi. Kemudian ada juga yang dari atas itu panjang ke sini, namanya sutura cervicalis. Namun tidak terlihat ya di gambar ini. Selanjutnya ada juga sutura antara parietal dengan occipital yang disebut dengan sutura lambdoida. Dan sutura yang ini antara temporal dengan parietal yang disebut dengan sutura suprapapa. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan kalau di dalam tubuh kita ini ada yang namanya tulang-tulang. Nah, untuk menggerakkan tulang-tulang tersebut ada yang namanya persendian. Di dalam tubuh kita, persendian terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi dengan gerak bebas atau disebut juga dengan diaptosis. Di antaranya yaitu 1. Sendi peluru. Sendi peluru ini ada pada hubungan antara tulang yang ujungnya berbentuk bulat yang masuk ke dalam tulang yang ujungnya berbentuk cekungan. Contohnya yaitu ada pada bagian tulang lengan atas dan tulang belikat. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar terletak di antara tulang tengkorak dan juga tulang leher, yang dimana salah satu tulangnya itu sebagai poros dan tulang lainnya itu berbentuk cincin agar dapat berputar pada porosnya. Contohnya untuk menggelengkan kepala dan juga untuk menganggukkan kepala. Juga pada pergelangan lengan, pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Yang ketiga ada sendi engsel. Sendi engsel ini yaitu fungsinya seperti pintu, yaitu dapat bergerak ke depan dan juga ke belakang. Contohnya itu ada pada siku dan juga lutut. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana ini berporos 2, contohnya pada ibu jari dan pergelangan tangan. Yang kelima ada sendi ovoid atau elips. Nah, sendi ini ujung tulangnya berbentuk oval, contohnya ada pada pergelangan tangan. Yang terakhir ada sendi geser. Sendi geser ini merupakan sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang permukaannya datar, sehingga memungkinkan tulang-tulang tersebut untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya ada pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan sendi di antara tulang belakang. Kedua, ada sendi dengan pergerakan terbatas atau amfiartrosis. Amfiartrosis ini disebut juga dengan sendi kaku karena pergerakannya yang terbatas. Persendian amfiartrosis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simfisis. Simfisis adalah tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang lawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya ada pada hubungan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada syndesmosis. Syndesmosis adalah tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya ada pada persendian fibula dan tibia. Sendi yang ketiga adalah sendi yang tidak dapat bergerak atau sendi sinartrosis. Nah, sendi sinartrosis ini adalah persendian yang digabungkan tulangnya melalui virosa. Nah, sendi sinartrosis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sinartrosis, sinfibrosis. Nah, si sinfibrosis ini adalah persendian yang tulangnya digabungkan melalui jaringan ikat virosum. Nah, contohnya ada persendian dalam tengkorak. Yang kedua adalah sinartrosis, sinkontrosis. Nah, si sinkontrosis ini adalah sinartrosis yang dihubungkan melalui tulang rawan. Contohnya adalah hubungan di tulang belakang. Yang barusan itu adalah struktur tulang dan persendian dalam tubuh kita. Sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya struktur tulang dan persendian yang ada dalam tubuh kita. Maka dari itu, kita harus mensyukuri semua yang ada dalam tubuh kita dan menjauhi segala perbuatan yang dapat membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.